berjalan hingga azan maghrib pun berkumandang. Aku dan Mas Raffi buru-buru pulang agar bisa melaksanakan sholat berjamaah. Saat membuka pintu rumah, aku kembali terkejut mendapati Malika masih berada di rumah ini. Bahkan sekarang, dia sudah berganti pakaian dengan piyama satin di atas lutut. "Kamu tidak pulang?" tanya Mas Raffi. "Aku nginep di sini, Vi. Mama mau keluar kota sama papa. Jadinya, aku dititipin di sini," ujar Malika dengan wajah dibuat semanis mungkin. Melihat mereka hanya akan membuat tekanan darahku meninggi. Aku berjalan mendahului Mas Raffi dan masuk ke dalam kamarku. Entah apa tujuan Mama mengizinkan wanita itu untuk menginap di sini. Keberatan pun aku rasa aku tidak punya hak karena ini rumah Mama, bukan rumahku. "Kok ninggalin?" tanya Mas Raffi saat aku baru saja keluar dari kamar mandi. "Takut gak keburu sholat, Mas. Maghrib sudah, waktunya singkat," kataku melewatinya. Aku menggelar sejadah, memakai mukena, dan siap untuk sholat. Tinggal menunggu Mas Raffi yang masih di kamar mandi. Setelah selesai, aku diam, seraya menonton TV. Jujur, melihat Malika ada di sini membuatku malas melakukan apa-apa. Aku pun malas untuk turun ke bawah meski hanya untuk bercengkrama dengan Mama. "Sayang, aku lapar deh, makan yuk," ajak Mas Raffi, seraya menyimpan kepala di pangkuanku. "Kamu aja yang makan, aku malas. Mau di sini saja," jawabku tanpa mengalihkan pandangan. "Beneran?" "Ya udah, jangan marah kalau nanti pahalamu diambil Malika." "Maksudmu?" ucapku mengerutkan kening. Mengambilkan piring, menyiapkan makan, menuangkan air minum, dan "Iya, kita turun," ujarku mengangkat kepala Mas Raffi dan langsung berdiri. Saat sampai di meja makan, ternyata benar saja. Wanita itu sudah berada di sana bersama Mama dan Papa. Ia cari-cari perhatian untuk bisa terlihat baik di mata mereka. "Loh, kalian turun juga? Padahal tadi Mama sudah suruh Bik Marni untuk membawa makanan ke atas. Tuh, sudah disiapin," tunjuk Mama pada nampan berisikan 2 piring nasi lengkap dengan lauknya. "Gak apa-apa, Ma. Tidak enak masak makan berdua di kamar," ujarku seraya duduk di samping Mas Raffi. Kami pun menikmati makan dalam diam. Tidak ada yang bersuara, selain hanya suara dentingan sendok yang beradu dengan piring. Selesai makan, Mama dan Papa meninggalkan ruang makan terlebih dahulu. Sedangkan aku harus tetap berada di tempat, seraya mengupas jeruk yang diinginkan suamiku. Mas Raffi membuka mulut, memintaku menyuapkan jeruk ke dalam mulutnya. "Makan sendiri kali, Vi," Malika bersuara. "Biarinlah, aku lagi pengen manja," ucap suamiku melakukan hal yang sama. Malika memutar bola malas mendengar jawaban dari Mas Raffi. Aku terus menyuapi suamiku sampai akhirnya 1 buah jeruk berpindah ke perut Mas Raffi. "Lagi?" tanyaku. Mas Raffi menggeleng-gelengkan kepala. Ia mengangkat ponselnya yang berdering ke arahku. Ada nama Bayu yang tertera di layar ponsel. Aku mengangguk mengerti, dan Mas Raffi pun pergi meninggalkan ruangan makan bersama Malika. "Senang ya jadi menantu orang kaya, nikah sama orang kaya." Aku yang akan menyimpan piring kotor ke wastafel mengurungkan niat dan melihat wanita itu dengan tatapan tajam. "Kamu tahu tidak, aku ini siapa?" tanya Malika dengan membusungkan dada. "Anak teman Mama." "Lebih dari itu." Malika memajukan tubuhnya dengan kedua telapak tangan menempel pada meja makan. "Lalu," kataku cuek, "aku masa lalu Raffi yang bisa jadi masa depannya dia."
Aku melipat kedua tangan di atas meja, melihat Malika dengan begitu lekat. Kusunggingkan senyum manis pada wanita yang katanya masa lalu dari suamiku itu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Merebut Mas Raffi dariku, tanyaku. Aku tidak akan merebutnya jika kamu dengan sukarela melepaskan Raffi. Tahu dirilah, kamu itu tidak cocok dengan Raffi. Kamu hanya wanita kampung yang mengincar hartanya Raffi, iya kan? Dadaku mulai memanas, darahku seketika mendidih mendengar tuduhan itu dari Malika. Namun, aku bersikap setenang mungkin. Aku tidak akan terpancing dan akhirnya membuatku jelek di mata mama dan papa. Apa kamu bilang? Sukarela melepaskan? Aku terkekeh. Aku tidak akan melepaskan apa yang sudah dalam genggamanku. Cih, terlalu percaya diri. Sudah aku katakan, kamu itu tidak pantas. Tidak pantas bagimu, tapi pantas menurut Allah. Aku menikah atas restu Allah, disatukan lewat jalan yang diridhoinya. Kamu tidak berhak menilaiku seperti itu. Wajah Malika sudah memerah, dadanya naik turun, menahan amarah. Aku tidak memulai, tapi dia yang membuka jalan pertarungan ini. Aku ingin melihat sampai mana dia akan terus berdebat denganku. Cih, direstui Allah bukan berarti akan terus langgeng sampai mati, kan? Setidaknya aku adalah pasangan halal suamiku. Aku punya kebebasan lebih untuk menunjukkan rasa cintaku padanya. Sedangkan kamu bisa apa? Tidur di sini pun hanya sekedar menginap. Besok pun kamu akan pergi dari sini. Tapi aku bahkan punya waktu 24 jam bersama Mas Raffi. Malika mengepalkan kedua tangannya. Rahangnya mengeras dengan mata yang memerah. Sepertinya bicara denganmu hanya buang-buang waktu. Waktuku bermanja-manja dengan suami jadi berkurang karena aku terus di sini, ujarku, membereskan piring dan menyimpannya di wastafel. Malika masih diam di tempat. Kini kepalanya menunduk dengan wajah yang masih marah. Aku menghampirinya lagi, mengucapkan kalimat sebagai penghantar tidur. Ingat Malika, Mas Raffi itu halal untukku dan haram untukmu. Jadi, jangan pernah mendekati yang haram, karena kamu akan terbakar api neraka. Bruk, Malika menggebrak meja, lalu pergi meninggalkanku seorang diri. Aku mengusap keningku yang sedikit berkeringat. Bik Marni datang terpogoh-pogoh menghampiriku. Mbak Raya tidak apa-apa, tanyanya khawatir. Aku tidak apa-apa, Bi. Bisa buatkan saya jus mangga. Rasanya, saya ingin minum yang segar. Bisa, Mbak? Tunggu sebentar. Ujar Bik Marni langsung menyiapkan apa yang aku inginkan. Sambil menunggu Bibi membuat jus mangga, aku duduk kembali di kursi, mengatur nafas, mengontrol emosi yang sedari tadi aku tahan. Malika, wanita itu benar-benar menguji kesabaranku. Dengan terang-terangan dia menyuruhku mengakhiri pernikahan yang baru saja ku bangun. Lucu sekali dia, meminta aku mundur agar dia bisa menjadi wanitanya suamiku. Entah di mana pikiran dan perasaan wanita itu, hingga dengan mudahnya mengatakan ingin merebut suamiku. Mbak, jusnya. Aku mengangguk saat Bik Marni menyimpan jus di depanku. Pikiranku masih tersita oleh Malika. Bukan hanya wajahnya yang hitam, tapi rupanya hatinya pun demikian. Ku ambil gelas berisikan jus, menegaknya cepat hingga tersisa setengah. Ku simpan kembali seraya pandangan lurus ke depan. Sayang, Mas Raffi. Ia menghampiriku dan langsung memeluk leherku. Ia mengecup kepalaku sedikit lama. Kemudian ia duduk di kursi di sebelahku. Ada apa? Tanyaku. Aku merasa heran melihat wajahnya yang berseri-seri. Terima kasih untuk
Tanyaku tidak mengerti. Bukannya menjawab, ia malah kembali menarik tubuhku agar lebih mendekat, menatapku lekat tanpa berkedip, lalu menciumi seluruh wajahku tanpa ada yang terlewat. Mas, malu sama bibi. Kamu kenapa sih? Aku sedang bahagia, kau tahu. Aku menggelengkan kepala. Sungguh, aku tidak mengerti kenapa dia bersikap seperti ini. Karena kamu bisa dewasa di depan Malika, membungkam mulutnya hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Aku mengerutkan kening seraya menelan ludah. Itu artinya Mas Raffi melihat perdebatanku dengan Malika. Jadi, tadi Mas... Ya, aku melihatnya. Aku merasa tersanjung mendengar istri yang amat aku cintai tidak mau mengalah pada wanita lain, ujarnya menjiwil hidungku. Is, kamu ini. Ya, tentu saja aku tidak mau mengalah. Emangnya ini perlombaan. Aku ini sudah jadi pemenangnya. Sekarang itu bukan waktunya berkompetisi, tapi menjalankan misi untuk membangun rumah tangga yang sejahtera, ujarku seraya menaik turunkan alis. Mas Raffi tergelak, sedangkan aku menghabiskan jus mangga yang hanya tinggal setengah. Aku tidak menyangka jika tadi Mas Raffi melihatku dengan Malika, tapi baguslah. Aku jadi tidak perlu menjelaskan apapun jika nanti Malika mengadu. Mas, maaf ya, mungkin bahasaku kasar tadi. Demi Tuhan, aku kesal sekali pada temanmu itu, ucapku mengerucutkan bibir. Mas Raffi celingkukan, matanya melihat ke sana kemari, lalu mengecup bibirku singkat. Setelah memastikan Bik Marni sedang fokus pada pekerjaannya. Mas, seruku seraya memukul lengannya. Mendapatkan pukulan dariku, Mas Raffi hanya terkekeh geli. Saat aku dan Mas Raffi tengah bersenda gurau, terdengar suara ribut-ribut dari ruang depan. Tentu saja itu membuatku dan Mas Raffi saling pandang. Ada apa? Ya Mas, tidak tahu. Lihat yuk. Aku mengangguk, meninggalkan ruang makan, lalu pergi dan melihat apa yang terjadi di ruang depan. Saat sampai di sana, ku melihat Malika yang tengah menangis dengan mama yang tengah menenangkan wanita itu. Aku mengembuskan nafas kasar, seperti dugaanku tadi. Dia pasti mengadu pada mama dan papa, dan dia pasti menjelek-jelekkanku di depan mertuaku. Kenapa, Ma? Tanya Mas Raffi. Mama dan papa yang tengah duduk bersisian menoleh pada kami. Begitupun juga dengan Malika. Wanita itu terlihat sedih dengan air mata yang menganak sungai. Ini, Malika mau pergi. Katanya dia tidak betah di sini. Tapi dia tidak bilang kenapa mendadak ingin pulang, tutur mama. Kenapakah? Apa ada yang terjadi kepada orang tuamu? Tanya Mas Raffi. Wanita itu mengusap kedua matanya, melihat ke arahku dan Mas Raffi bergantian. Tidak ada. Orang tuaku baik-baik saja. Aku ingin pulang karena... tanyakan saja pada istrimu. Aku tidak sanggup untuk berbicara, ucap Malika, kemudian kembali menenggelamkan wajahnya pada mama. Kini aku jadi pusat perhatian kedua mertuaku. Mereka menatapku dengan penuh tanda tanya. Kenapa, Ra? Apa yang terjadi? Mama mulai bersuara. Aku tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala seraya memeluk lengan Mas Raffi. Jari-jari lembut Mas Raffi mengusap tanganku, seolah berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Raya menyuruh Malika untuk pulang, Tante. Mungkin dia cemburu pada Malika, ujar Malika lagi, membuatku seakan ingin membisikkan kata makian ke telinganya. Namun aku tahan. Aku tidak perlu menjelaskannya sekarang. Yang ada, Malika akan terus berbicara, mencari perhatian mama. Sudahlah, mungkin hanya salah paham. Kalian belum saling mengenal.
makanya sedikit berselisih. Sekarang mendingan Malika masuk ke kamar dan istirahat. Biar Om yang akan bicara pada Raya, ujar Papa. Malika tidak lagi berucap. Ia yang tadinya bersikeras untuk pulang, kini kembali masuk ke kamarnya setelah mendapatkan pembelaan. Sedangkan aku semakin mengeratkan pegangan tanganku pada Mas Raffi. Mas Raffi melepaskan genggamannya. Ia memindahkan tangan kokohnya jadi memeluk pundakku, membawaku duduk bersama Mama dan Papa. Boleh Papa tahu apa yang terjadi antara kamu dan Malika? Tanya Papa padaku. Biar Raffi yang jelaskan. Boleh. Mas Raffi melihat kedua orang tuanya bergantian. Papa dan Mama mengangguk. Saat Mas Raffi akan mulai bercerita, tiba-tiba Bik Marni datang dengan terpogo-pogo. Maaf Pak, Bu, Bibi ikut campur. Tapi apa yang dikatakan Non Malika tidak seperti yang Bibi lihat. Ini, Bibi punya buktinya. Bik Marni memberikan ponsel miliknya pada Mama. Maaf, mungkin ini tidak sopan. Tadi Bibi sengaja nguping dan Bik Marni tidak melanjutkan ucapannya saat Papa memberikan isyarat untuk diam. Kedua orang tua Mas Raffi pun fokus melihat video dari ponsel Bik Marni. Aku tidak menyangka jika Bik Marni sampai kepikiran untuk merekam perdebatanku dengan Malika tadi. Aku kira aku tidak akan punya saksi lain selain Mas Raffi. Tapi ternyata Bibi lebih pintar dari yang aku kira. Papa bilang juga apa? Malika ada maksud lain minta menginap di sini. Biasanya juga sendiri. Kok ini minta nginep? Tutur Papa setelah melihat video itu. Mama memberikan ponsel pada Bik Marni. Mama juga awalnya begitu, tapi mau menolak juga tidak enak sama Jeng Monika. Ya udah, Mama izinin saja, ujar Mama menimpali ucapan Papa. Aku akhirnya bisa bernafas lega. Aku tidak perlu bersusah-susah menjelaskan karena Papa dan Mama sudah melihat bukti tanpa rekayasa. Setelah tidak ada lagi yang kami bicarakan, Mas Raffi mengajakku untuk pergi ke kamar, sedangkan Mama dan Papa pergi untuk menonton televisi. Bersambung